sama naik bus daripada Kuala Selangor menuju Epok. Penumpang bus transnasional itu ada dalam 50 orang. Bertolak daripada Kuala Selangor pada pukul 8 pagi. 20 daripada penumpang tengok kanan kiri daripada Kuala Selangor, tol, USG, Damansara, kemana, perhatikan kelapa sawit yang ada di samping menyamping, pegunungan yang ada di sekitarnya, angin, air terjun, kuil yang ada di bawah gua, tuh dengan kuil, tuh dengan masjid, tuh dengan bangunan, tuh dengan spang, tuh dengan apa, semuanya kita lalui. Sementara ada terdapat 20 penumpang pun juga pada bus yang sama, tapi dengan yang 20 orang tadi itu tak kisah, tak peduli, tak hirau, lena saja. Daripada pukul 8 bertolak daripada Kuala Selangor sampai ke Ipoh, sampai ke Kuala Kangsar pada pukul 11.30 dengan selamat. Boleh sampai Kuala Kangsar juga tak? Karena mereka tidur. Boleh kan? Sampaikan. Yang walaupun dia tak tengok ke sana kemari, yang walaupun dia tak tahu jalan, yang walaupun dia tidak tahu ini kuil, ini tanaman, ini sawit, ini getah, ini gunung, ini tempat perbaikan jalan. Maaf, ada apa kona-kona tuh silokan apa? Ada selikuk, selikuk tajam. Awas kelaluan gajah, dia pecah. Slow itu, takut kalau ada gajah. Paham tidak paham dengan jalan, yang walaupun dia tidur sepanjang jalan tetap saja akan sampai ke Kuala Terengganu atau juga ke Kuala Kangsar. Kenapa? Sebab kena dengan yang tadi itu sudah menggunakan alat yang namanya bus untuk membawa dia datang ke sana. Macam tu juga dengan 99 nama Allah Jalla wa'ala. Paham tidak paham, yang walaupun hanya setakat hafal saja, dengan menghafal 99 nama kita akan sampai ke dalam surga. Sebab ada sebagian ulama mengatakan hafal dengan maknanya, artinya apa, maksudnya apa, dihayati, dipahami, diamalkan. Ada pendapat sebagian mengatakan cukup setakat hafal saja itu sudah boleh membawa kita ke dalam surga. Sampai ke tingkat yang 84. Di sana ofisnya Dr. Mahathir. Mana Tuan Haji? Agak-agak di mana? KLCC lah. 84 tingkat. Yang satu tadi tuh tengok sama-sama naik. Dah pernah sampai KLCC tak? Belum. Soalnya nanti dibawa sama Pak Haji Syahari. Bawa nantilah, bukan sekarang, nanti. Sana sama-sama melawat naik. Jadi misal saja saya pun tak pernah tengok, tapi yang secara pasti tiap tingkat itu ada nama-namanya. Tingkat 1 tempat parking, tingkat 2 ada mall, tingkat 3 ada hotel, tingkat 4 ada kolam renang, tingkat 5 entah ada apa. Kalau kita tak baca, tak reti, tak paham sekalipun, yang tiap satu persatu daripada tingkatan KLCC tadi itu, tetap saja kalau pada waktu kita naik kita akan sampai ke ujungnya. Yang walaupun kita tidak paham ada apa, airport KLIA ada 3 atau ada 4 tingkat, bawah tempat parking, jamu selera atau selera makanan, atau jamu selera apa namanya sebutannya itu? Orina, selera jamu makanan. Berikutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kalau tidak salah apa tingkat 3. Pikir tengok sendirilah situ. Ada apa tingkat 3 atas, baru untuk kita check in, untuk kita ambil boarding pass, untuk kita timbang barang. Kalau kita tak tahu sekalipun tingkat 1 ada apa, tingkat 2 ada apa, tingkat 3 ada apa, sampai ke tingkat 4 tetap dengan kita boleh berurusan. Macam tu dengan 99 nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dengan permulaan saya sama-sama tidur. Maci, Masya Allah, tabarakallah, bangun, bangkit daripada kubur. Ini kaki tidur malam, sepanjang malam. Namanya kaki tidur malam sepanjang malam. Bangkit pada hari akhirat, Masya Allah, tabarakallah, pahala tahajud
saben malam. Dia pun pelik sampai bertanya-tanya sama malaikat. Malaikat boleh tanya? Boleh, kata malaikat. Nak tahu ini dari mana pahala tahajud ini, sedangkan seingat aku ini kaki tidur malam, tak pernah bangkit tahajud, tidak pernah terkejut. Nak buat lagu mana? Jangan katuk tahajud, terkejut pun tidak. Tapi pahala tahajud, masya Allah tabarakallah, kalau tak pun ada dalam separuh malam. Ilmu yang menjawab. Seketika dengan seseorang tadi itu adzan isya berkumandang, tak nak melewatkan sembahyang isya berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh, as-salatu khairun minan naum. Lepaskan selimut, sejuk tak kisah, dingin tak masalah, jauh tak problem, jauh ada kancil, ada alza, ada izura, ada maybe, ada biba, ada apa tato nama-namanya. Takkan dengan kita tidak bangun. Kenapa dengan kita boleh bangun dan memanfaatkan fasilitas hidup yang Allah bagikan? Ilmu. Karena kita tahu yang sembahyang isya berjamaah pahalanya sama dengan tahajud setengah malam. Yang sembahyang subuh berjamaah ini sangat-sangat sesuai dengan kita yang kaki pemalas nih. Dapat habuan macam tuh subuh. Masyaallah tabarakallah. Kalau kita dah bismikallahumma ahya wa amut, tidurnya memang tidurnya ahli kahfi. Mengorok sampai terlukis pulau di atas bantal ketiduran kita tadi itu. Ini Kalimantan ada, Jawa ada, Sumatera ada, Aceh ada. Dari mana? Teliok. Tapi dapat pahala tahajud. Macam mana boleh dapat pahala tahajud? Karena tadi dengan sembahyang isyanya dikerjakan secara berjamaah. Karena tadi dengan sembahyang subuhnya dikerjakan secara berjamaah. Macam mana kita boleh mendapatkan fasilitas pahala yang seperti itu? Ilmu yang menjawab. Masya Allah tabarakallah. Ini untuk dengan antum-antum semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bang. Jangan bikin program baru di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Beberapa anak yatim di sini. Kita kalau Allah bagi peluang, mak, ayah kita masih hidup. Nabi kita katakan, yang pada saat dengan kita berbakti kepada kedua-duanya, wabil walidaini ihsana. Man ahaqqun nasi bi sohbati ya Rasulullah, siapa orang yang paling patut untuk aku berbakti, untuk aku setia dan berbuat baik kepadanya? Nabi kita bersabda, ummuk, ibu kamu. Berikutnya siapa? Ibu kamu. Berikutnya siapa? Ibu kamu. Berikutnya siapa? Summa abaka. Kemudian bapak kamu pada kali keempat. Tapi macam manapun ridanya Allah tertaluk kepada ridha restu kedua ibu dan bapak. Sekarang dengan yatim yang seketika dengan orang tua laki-laki mereka telah meninggal dunia, apakah mereka yang meminta? Apakah mereka yang berkehendak? Apakah mereka yang memohon? Apakah mereka yang merancang? Tidak ada seorang pun daripada mereka yang ingin ditinggalkan oleh orang tuanya. Kepada siapa mereka untuk berbakti? Kepada siapa mereka untuk berbuat baik? Sedangkan dengan mak ayahnya atau dengan ayahnya sudah meninggal dunia. Berarti peluang kita mendapatkan surga di sisi Allah mereka tidak dapatkan, disebabkan untuk berbakti kepada ayah sudah pergi. Allah anugerahkan satu imbalan, satu pengganti. Kalaulah dengan mereka tidak boleh dapat surga daripada kedua ibu dan bapak, tapi sesiapapun yang menyantuni mereka, berbuat baik dengan mereka, menarik dan mengajaknya untuk makan ke rumahnya, minum di rumahnya, menyantuni dengan penuh rasa kasih sayang, surga balasannya. Masya Allah tabarakallah. Kalau seandainya orang tuanya hidup, setakat dia saja yang mendapatkan surga di sisi Allah. Tapi saat ketika orang tuanya meninggal dunia, ternyata kita semuanya berpeluang untuk mendapatkan surga
melalui tiket anak yatim. Bukan setakat masuk surga sahaja, Nabi kita bersabda kahataini, seperti ibu seperti jari telunjuk dan juga dengan jari tengah, duk mesra dekat dengan aku nanti di dalam surga. Yang memberikan keterangan dan jawaban tentang itu adalah ilmu. Jadi bukan mengalu-alukan, ini justru kewajiban kita bersama. Cumana dengan kita mudah-mudahan seperti tadi yang disebut-sebut oleh pengurus majelis, kita macam ini ceritanya, Allah takdir, tapi mudah-mudahan sampai ke penghujung sebagaimana kita targetkan. Ada salah seorang daripada hamba Allah bagikan tanah dekat sini, anak pun saya pun tak tahu, setakat pernah datang satu kali. Kalau Tuan Haji nak tahu, tanah itu samping menyampingnya kelapa sawit, di tengahnya ada jalan, ke sampingnya ada bangunan kambing. Tahu tadi mana tanah itu tak tahu lah, ada kandang kambing besar sekali. Kemudian di depannya ada restoran untuk kambing juga barangkali, tapi restoran itu udah hancur dah. Di situ tempatnya orang nak bagikan. Jadi yang direncanakan nanti untuk pengelolaan anak yatim, setelah dah jadi bangunannya di sana akan dipindahkan ke situ. Berarti kita berpeluang untuk mendapatkan surga melalui mereka-mereka ini. Jadi saya pada waktu itu menyarankan, karena saya juga punya cadangan untuk membuat satu college di Kedah, di Bukit Pinang. Jadi pada waktu itu sejak 2 tahun yang lepas atau lebih, disebabkan karena masalah tanah ada problem sedikit, sehingga dengan tanah tadi itu tidak dibebaskan. Jadi pada saat mendapatkan tawaran semacam itu, sesuai dengan target yang diinginkan oleh tuan tanah dan juga sesuai dengan hasrat dan cadangan yang kita inginkan, akhirnya dapat jodoh. Jadi pada waktu itu kami sepakati untuk buat college pendidikan di sana, atau ma'had atau pondok, terserah apa saja namanya. Ada program tafakuh, ada tahfidzul Quran, ada tempat untuk kita membela dan juga untuk kita memelihara anak yatim. Mungkin nanti pengajian sekali sebulan, mungkin suatu ijtima kita adakan besar-besaran, kita berkumpul, kita sama-sama berzikir, Kuala Selangor berzikir atau Kuala Selangor bertobat. Misalnya seperti itu. Tujuannya tidak ada apa-apa, bukan untuk kita kumpulkan duit, bukan untuk kita kumpulkan dana, agar dengan kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang kalau pada saat dunia kita tinggalkan, kita mendapatkan tempat yang lebih istimewa. Itu aja. Kita tak nak kalau tak ada banglo di akhirat. Duduk di KL pun susah kalau tak ada rumah. Nak duduk di mana Tuan Haji? Kawan tak ada, ke hotel tak ada duit, masjid ditutup, peringatan dilarang tidur. Kan di masjid-masjid macam itu tulisannya, masjid ditutup, tak boleh tidur di masjid. Jadi kalau kita tak ada rumah, tak mampu duduk di hotel, tak ada kemampuan, mau tidak mau dengan kita mungkin kita berehat di mana saja. Tapi kalau pada saat kita ada rumah, aman rasanya, nyaman hidupnya. Kenapa? Karena kita ada tempat kediaman. Sekarang tak lama mana duduk di dunia maji, tak lama mana duduk di dunia. Kalau tak ada rumah pun boleh kita benang di teras masjid, kita boleh benang di bawah jembatan, kita boleh benang di mana kira-kira, ya terserahlah. Mungkin di kedai-kedai, kan kedai-kedai malam tutup, orang tak ada, tidurlah di situ, subuh pergi jalan lagi. Tak payah ada rumah, boleh saja. Banyak tempat orang jual nasi goreng, tempat orang jual pisang goreng, itu sudah ada atapnya, kita boleh berteduh di situ. Tak ada pun berenang di buah kelapa sawit. Di akhirat kelapa sawit yang mana yang boleh menaungi kita? Pikir, kita renung sejenak. Kalau di dunia saja betapa susahnya kita kalau kita tidak ada rumah, bagaimana kalau kita beralih ke negeri akhirat, yang kalau pada waktu kita sudah masuk kepada lubang kubur yang namanya kubur, yang namanya barzah, kita sudah tidak boleh patah balik ke Kuala Selangor, Kuala Nerang, alur Janggus, alur Bengkudu, alur Malai, alur peluru, macam-macam alur peluru yang ada di sana. Masya Allah, tak boleh minta maaf Cik, sudah Allah bagi peluang, sebulan sama-sama sebulan, setahun sama-sama setahun, makan sama-sama makan, minum sama-sama minum. Jangan sampai minum tidak dapat pahala, minum dapat pahala,
ambil dengan tangan kanan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, minum, jangan sambil tarik napas. Bismillahirrahmanirrahim.